tentang kelangkaan minyak tanah di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dalam beberapa minggu terakhir, warga di berbagai kelurahan di Kabupaten Manggarai, khususnya Kota Ruteng, mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah. Padahal, bahan bakar ini masih menjadi kebutuhan utama, terutama bagi warga yang belum beralih ke LPG. Untuk melihat kondisi di lapangan, kami melakukan wawancara di Kelurahan Bamuku, salah satu wilayah yang terdampak krisis minyak tanah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil wawancara rekan kami Pedro kepada salah satu warga yang langsung merasakan dampaknya. Oke pemirsa, sekarang kami berada di Kelurahan Bamuku, Kecamatan Lakirembong, Kota Ruteng. Di sini kami akan mewawancarai salah satu warga yang merasakan langsung dampak dari kelangkaan minyak tanah beberapa waktu terakhir. Baik kakak, bisa diceritakan bagaimana ketersediaan minyak tanah di lingkungan beberapa minggu terakhir? Cukup langka sih. Kalau di sekitar lingkungan aku nggak ada, jadi harus pergi ke pasar dulu dan di lingkungan ke tempat yang lain biar cepat dapat minyak tanah. Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan memasak dan pengeluaran rumah tangga? Dampaknya kalau misalkan minyak tanah lagi langka ini cukup berat juga ya, karena kan kita harus beralih ke gas, sedangkan gas itu harganya cukup mahal sekali dibandingkan dengan minyak tanah. Kalau stok minyak habis, biasanya kakak menggunakan alternatif apa? Menggunakan kayu bakar. Baik, terima kasih kakak. Ya. Dari keterangan ini, kita bisa melihat bahwa kelangkaan minyak tanah benar-benar bisa berdampak besar bagi masyarakat. Itu saja wawancara pertama saya kembalikan kepada pembawa acara Lady dan Irene. Terima kasih Pedro. Dari wawancara tadi, kita tahu bahwa warga benar-benar kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan harian. Selanjutnya, kita akan mendengar hasil wawancara rekan kami, Ayuni dan Kalsi, kepada penjual minyak tanah untuk mengetahui kondisi stok dan kendala yang dialami. Halo pemirsa, kami kini berada di salah satu pangkalan minyak tanah di Kelurahan Bamuku Ruteng. Di sini kami akan mewawancarai salah satu penjual minyak tanah untuk mengetahui kondisi stok dan kendala pada kelangkaan ini. Ya, kita akan mendengar langsung dari penjualnya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Ibu, bagaimana kondisi stok minyak tanah di pangkalan selama beberapa minggu terakhir? Selama beberapa minggu terakhir ini kami mengalami stok yang kosong. Belum ada penyaluran dari agen. Apa saja kendala yang biasanya terjadi dalam proses pengiriman dari agen? Biasanya ini kan tergantung jadwal kuota yang didapat dari Pertamina ya, karena kan kami dapatnya dari agen yang bekerja sama dengan Pertamina. Nah nanti dari agen itu mereka biasanya salurkan itu berdasarkan jadwal yang mereka terima dari Pertamina. Jadi kendala yang kami alami selama ini kan kami harus bertanya kan ke agen, kami tidak bisa langsung bertanya ke Pertamina. Kami bertanya ke agen menjawab bahwa untuk beberapa hari ke depan, minggu ke depan ini stok yang ada itu menipis karena kemungkinan di depot Reo yang biasanya diambil tempat pengambilan minyak tanah itu mengalami kekosongan. Kira-kira saat stok habis, bagaimana Ibu mengatur agar warga tetap mendapat lagi yang sekarang ini? Oke, kalau kami di sini kan kami punya kontrak 5KL. Kalau 5KL itu artinya dapat 5.000 liter. Tapi karena terjadi kelangkaan dari pihak agen itu biasanya kasih kami 5 drum per minggu. Nah, kalau kami melihatnya jadi untuk kebutuhan masyarakat sekitar sini. Jadi kalau misalnya dalam satu minggu itu didapat jatahnya hanya dapat 5 drum, berarti jangan dihabiskan, kan itu kan harus diisi satu hari saja. 5 drum dikasih satu hari, misalnya hari Senin kami dapat 5 drum, itu tidak boleh dijual langsung habis, tapi dijualnya diatur mungkin satu hari 1 drum. Terus untuk pembelinya itu kita tidak bisa layani yang lebih dari 2 jerigen karena untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi untuk pemenuhan untuk masyarakat sekitar ini ada tapi mereka dibatasi 2 jerigen per hari. Gitu.
nanti dilihat lagi, besoknya lagi kalau misalnya apa baru dibongkar lagi 1 drum. Usahakan itu tadi, usahakan 5 drum ini habisnya dalam waktu 1 minggu, jangan dijual habis. Apakah langkah ini mempengaruhi pendapat Bapak Ibu dan bagaimana cara mengatasi? Ya, kalau mempengaruhi pendapatan ya, karena biasanya tadi itu karena yang seharusnya kami dapatnya 5.000 liter per bulan, tapi karena kondisi sekarang lagi krisis, jadi kami tidak bisa langsung terima sekaligus itu 5.000 liter atau 1 tank, tapi dibagi sama agennya, dibagi per 5 drum per minggu. Nanti otomatis dalam waktu 4 minggu atau hampir 5 minggu baru bisa ada sesuai dengan target, sesuai dengan kontrak. Kira-kira apa harapan Ibu agar pasokan minyak tanah ini kembali lancar dan masyarakat tidak kesulitan lagi? Harapannya dari kami, ini kan kami hanya bisa menunggu ke agennya nanti yang meneruskan ke Pertamina. Jadi kalau bisa kontraknya itu seperti sedia kala, seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi bisa diatur, kami kan kontraknya 1 bulan 1 tangki atau 5.000 liter. Bisa diatur selama 1 bulan itu 5.000 liter terjual sampai dengan akhir bulan, dan kebutuhan masyarakatnya itu bisa terpenuhi semua. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami kembalikan ke Dewi dan Ayu. Terima kasih Ayun dan Kalsi. Dari wawancara dengan penjual tadi, kita tahu bahwa masalah ini juga mempengaruhi mereka yang melayani warga di tengah keterbatasan stok. Kelangkaan minyak tanah ini memang menjadi perhatian banyak masyarakat dan perlu segera diatasi agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Demikian liputan sore ini tentang kelangkaan minyak tanah di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai. Semoga liputan ini bermanfaat bagi Anda dan dapat menjadi perhatian pihak terkait agar stok pasokan minyak tanah bisa kembali normal. Demikian liputan sore hari ini, saya Airin Diu dan rekan saya Lady Kirana, pamit undur diri, sampai jumpa.